Fenomena antar permukaan. Pengertian antar permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Pada bidang farmasi, fenomena antar permukaan digunakan untuk mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat dalam obat jadi, penetrasi molekul-molekul membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulsi, serta dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membuat sediaan suspensi. Apa itu gaya kohesi dan adesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis, seperti air dengan air atau alkohol dengan alkohol. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Seperti contoh, air raksa pada termometer yang membantu mengukur suhu tubuh dan air yang ada di atas daun talas. Sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tak sejenis. Gaya adesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Seperti contoh, yaitu bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, dan melekatnya tinta pada kertas. Berikut adalah gambar antar permukaan atau antar muka zat cair. Gaya kohesi di dalam air. Dalam keadaan cair, gaya kohesi antar molekul berdekatan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah, seperti pada gambar A. Molekul di permukaan hanya punya gaya kohesi yang menarik molekul cair lain yang terletak di bawah dan berdekatan, seperti pada gambar B. Karena seperti pengertian kohesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis, maka tidak akan bisa untuk tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Maka yang B, tarik-menarik antar molekulnya sejenis, yaitu air dengan air, dan tidak bisa air dengan udara. Tegangan antar muka. Pengertian, tegangan antar muka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cair yang tidak bercampur. Gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cair yang tidak bercampur mempunyai satuan dine atau sentimeter. Selanjutnya ada energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ikatan sehingga menghasilkan permukaan baru. Jika suatu luas permukaan cairan meningkat, atau seperti contoh dipecah menjadi bagian yang lebih halus, maka energi cairan tersebut akan meningkat. Seperti pada gambar. Selanjutnya ada rumus energi bebas permukaan. Rumus yang pertama, W sama dengan Y dikali delta A. Dengan keterangan, W adalah energi bebas, Y adalah tegangan permukaan, dan A adalah luas permukaan. Rumus yang kedua, dW sama dengan F dikali ds sama dengan Y dikali 2L dikali ds. Dengan keterangan, W adalah energi bebas, F adalah gaya, ds adalah perubahan jarak, dA adalah perubahan luas, Y adalah tegangan permukaan. Metode penentuan pada pipa kapiler. Jika terjadi gaya adesi atau tarik-menarik antar molekul yang sejenis, maka jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, air akan naik ke atas melalui pipa. Dapat disimpulkan, apabila gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka akan membentuk cekungan. Begitupun sebaliknya, jika terjadi gaya kohesi pada saat pipa kapiler masuk ke dalam air dan air tidak akan naik ke atas karena hanya mengikat molekul yang sama, yaitu air dengan air, maka akan membentuk cembung. Metode penentuan pada pipa kapiler. Metode cincin Dunoy adalah metode untuk mengukur surface tension dengan cara menarik cincin keluar dari permukaan cairan dan mengukur gaya tariknya.
Prinsip kerja alat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelut pada zat cair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Rumusnya, Y sama dengan angka atau dine dibagi 2 dikali keliling cincin dan dikali faktor koreksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien sebar, yang dimana koefisien sebar suatu zat dituang ke atas permukaan air dapat menimbulkan zat menyebar dan tidak menyebar. Akan terjadinya dua kejadian, yaitu pada kejadian pertama merupakan pengaruh kohesi dan pada kejadian kedua merupakan adesi. Zat akan menyebar jika gaya adesi melebihi gaya kohesi. Kerja adesi membutuhkan energi untuk memutus tarik-menarik antar beda molekul. Pada kerja kohesi, guna memisahkan molekul-molekul cairan menyebar, sehingga dapat mengalir ke cairan lapisan bawah. Pada koefisien sebar, terdapat rumus-rumus, yaitu salah satunya S sama dengan gamma S dikurang dalam kurung gamma S plus gamma LS, di mana gamma S merupakan tegangan permukaan cairan di bawah, gamma L merupakan tegangan permukaan cairan yang disebar, dan gamma LS merupakan tegangan permukaan kedua cairan. Lanjut, adsorpsi pada antar permukaan cairan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adsorption dan absorption. Contoh-contohnya adalah emulgator. Pada emulgator merupakan bahan terlarut molekul yang terbentuk dari molekul Lyo bipolar, berorientasi pada batas permukaan. Distribusi fase internal dimudahkan melalui penurunan tegangan permukaan. Kedua, klasifikasi, yaitu surfaktan, koloid hidrofilik, dan partikel padat terbagi halus. Yang terbaik juga bisa emulgator kompleks, yaitu campuran ionik dan non-ionik. Surfaktan, surface active agent tensit molecule amphiphil. HLB, hydrophilic lipophilic balance. Pada span lipofilik terdapat 1,8 sampai 8,6, twin terdata 9,6 sampai 16,7. Apa yang dimaksud dengan RGLB? Yaitu liquid hydrophilic lipophilic balance yang dibutuhkan oleh HLB. Dan apakah HLB itu? HLB merupakan fase minyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Pada bagian ini juga terdapat gambar surfaktan, water, oil, penjelasannya dapat kita lihat pada gambar tersebut. Lanjut kepada anion aktif. Yang paling aktif adalah sabun alkali dan amonium sebagai emulgator. Gum arab, garam Na, asam arobat terlarut dalam air yang membentuk koloid dengan penggunaan lebih dari 5% yang mengandung enzim oksidasi dan peroksidase. Diinaktif melalui pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius dalam kurun waktu 1 jam dan akan diuapkan dengan vakum. Pada kation aktif, yaitu amonium quaternar, adalah sabun invert atau quartz, merupakan surfaktan kuat namun bukan pembersih. Di sini dapat kita lihat ada rantai cabang dari alkonium bromida, benzalkonium bromida, dan lain-lain. Pada pH 9 bersifat desinfektan. Lanjut non-ionik, di mana alkohol lemak tinggi rantai lurus, yaitu lauril, setil, dan stearil alkohol, hanya sebagai stabilisator yang berperan sebagai surfaktan rendah. Terdapat rantai cabang dari alkohol lemak tinggi dan rantai induk dari alkohol steril. Non-ionik adalah merupakan ester parsial asam lemak dari alkohol valensi banyak. Dapatnya meningkat emulgator ketika esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3, yaitu gliserol, dan satu gugus OH teresterkan dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C semakin banyak. Di sini kita dapat lihat rantai cabang dari gliserol monostearat dan rantai cabang dari parsial ester asam lemak dari sorbitan. Lanjut pada amfoter.
merujuk pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam ataupun basa. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus, atau bisa juga karena zat tersebut memang mempunyai kemampuan seperti itu. Zat amfoteri yang umum itu adalah asam amino, protein, dan air. Beberapa logam seperti seng, timah, aluminium, dan berilium juga dapat membentuk oksida amfoterik. Sebagai contoh, seng oksida ZNO bereaksi berbeda tergantung kemasan larutan. Dalam asam, ia menjadi ZNO plus 2H menjadi ZN2H plus H2O. Dalam basa, ZNO plus H2O plus 2OH min menjadi ZNO OH 42 min. Gejala ini dapat dimanfaatkan untuk memisahkan kation dalam larutan, misalnya seng dari mangan, dan tanah yang tua banyak mengandung aluminium sebagai sisa lempung. Aluminium hidroksida AlOH3 juga merupakan senyawa amfoter. Emulgator kompleks merupakan komponen utama yang mampu membentuk dan menstabilkan krim. Campuran asam stearat dan tritanolamin TEA membentuk sabun anionik yang disebut tritanolamin stearat. TEA dipilih sebagai emulgator karena TEA akan membentuk suatu emulsi M/A yang sangat stabil bila dikombinasikan dengan asam lemak bebas. Asam stearat merupakan asam lemak bebas yang paling sesuai dikombinasikan dengan TEA. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Friski Lafebrilia Permata Putri dengan NIM akhir 106. Pada pertemuan 12, kita akan membahas adsorpsi pada permukaan padatan. Nah, contoh adsorpsi pada permukaan padatan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, spons pada cuci piring. Jadi padatannya adalah spons dan yang teradsorpsi adalah cairan sabun cuci piring tersebut. Nah, yang kedua, debu yang menempel pada tangan. Jadi, padatannya adalah tangan dan juga yang teradsorpsi adalah debu. Selanjutnya, adsorpsi material dari gas atau cair ke permukaan padat mirip dengan permukaan cair, yakni usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada solid. Akan tetapi, tegangan permukaan zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan permukaan zat cair. Selain itu, antarmuka padat tidak bergerak dibandingkan dengan antarmuka cairan turbulen. Seringkali, permukaan padatan mungkin tidak homogen, berbeda dengan antarmuka cair. Nah, selanjutnya, untuk antarmuka solid dan gas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait derajat adsorpsinya. Yang pertama, yakni sifat fisika adsorben dan adsorbat. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih, apa itu adsorben dan apa itu adsorbat. Jadi, adsorben adalah yang mengadsorpsi. Contohnya seperti pada kasus tadi, spons yang mengadsorpsi sabun cair. Nah, lalu juga seperti kulit manusia dan juga dinding. Nah, lalu adsorbet ini adalah yang teradsorpsinya seperti debu, sabun yang masuk ke pori-pori spons, dan juga air yang menempel di dinding, kemudian menyebabkan dinding tersebut menjadi basah atau lembab. Selanjutnya, luas permukaan adsorben. Semakin luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorbat yang ditangkap. Lalu, yang ketiga terkait dengan suhu. Bila suhu dinaikkan, adsorbat yang teradsorpsi akan turun, karena hal ini terpengaruh oleh ikatan fisika yang sangat rentan dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin sedikit peluang terjadinya adsorpsi. Contohnya pada hal pemanasan 105 derajat Celcius. Yang keempat, tekanan parsial. Pada tekanan lingkungan yang tinggi, gas semakin banyak dipaksa untuk teradsorpsi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan adsorpsi dapat juga dilakukan dengan vakum.
Jenis-jenis adsorpsi umumnya dikenal sebagai adsorpsi fisik atau van der Waals dan adsorpsi kimia atau kemisorpsi. Adsorpsi fisik terkait dengan gaya van der Waals bersifat reversibel, jadi hal ini bisa kembali lagi jika sudah terjadi. Penghilangan adsorbat dari adsorben dikenal sebagai desorpsi. Gas yang teradsorpsi secara fisik dapat didesorpsi atau dapat dihilangkan dari padatan dengan meningkatkan suhu dan juga mengurangi tekanan. Selanjutnya kemisorpsi, di mana adsorbat melekat pada adsorben melalui ikatan kimia primer. Nah, jadi hal ini tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus atau irreversible, kecuali ikatan kimianya tersebut putus. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel perbedaan antara fisiosorpsi dan juga kemisorpsi. Yang pertama, pada fisiosorpsi, panas absorpsi yang rendah, sedangkan pada kemisorpsi, panas absorpsi yang tinggi. Selanjutnya, gaya pada fisiosorpsi, gaya tarik-menarik van der Waals, atau ikatan hidrofobik. Jadi di van der Waals ini merupakan ikatan hidrofobik. Dan juga kemisorpsi. Kemisorpsi, gaya tarik-menarik ikatan kimia. Dan pada fisiosorpsi terjadi pada suhu rendah, sedangkan pada kemisorpsi terjadi pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, pada fisiosorpsi, hal ini bersifat reversibel atau bisa kembali lagi. Sedangkan kemisorpsi irreversibel seperti yang saya jelaskan tadi, irreversibel kecuali ikatan kimia tersebut putus. Selanjutnya, pada fisiosorpsi berhubungan dengan kemudahan pencairan gas, sedangkan pada kemisorpsi luasnya adsorpsi gas umumnya tidak berhubungan dengan pencairan gas. Selanjutnya, pada fisiosorpsi tidak terlalu spesifik dan pada kemisorpsi spesifik. Selanjutnya, pada fisiosorpsi membentuk lapisan multimolekul, tetapi pada kemisorpsi membentuk lapisan monomolekul. Pada fisiosorpsi juga tidak memerlukan energi aktivasi, sedangkan pada kemisorpsi memerlukan energi aktivasi. Selanjutnya yaitu adsorpsi isotermik. Apa sih itu adsorpsi isotermik? Yaitu suatu proses adsorpsi yang mengikuti hukum isotermik, di mana di dalam adsorpsi ini dikenal dengan dua istilah, yaitu ada adsorben dan adsorbat. Adsorben merupakan zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Nah, di dalam adsorpsi isotermik ini, kita akan mengetahui berapa banyak gram gas atau adsorbat yang dapat diserap oleh 1 gram adsorben dalam suhu tertentu. Dalam adsorpsi isotermik dikenal dengan teori Freundlich, di mana adsorpsi terjadi pada permukaan yang tidak homogen, sehingga kapasitas adsorpsi meningkat secara eksponensial dengan konsentrasi zat terlarut dalam fase cair. Adapun rumus dari Freundlich seperti yang sudah tertera. Namun, untuk menentukan persamaan Freundlich perlu dicari harga loka dan 1/n dengan membuat grafik. Adapun tipe dari adsorpsi isotermik tersendiri yaitu ada tipe Langmuir dan tipe BET. Tipe Langmuir atau metode Langmuir adalah kapasitas adsorpsi maksimum yang terjadi akibat adanya lapisan tinggal atau monolayer adsorbat permukaan adsorben. Proses isotermik Langmuir awalnya terjadi secara cepat, tetapi jika sudah terbentuk satu lapisan akan terjadi konstan karena terjadi panas kondensasi. Selanjutnya yaitu tipe BET atau metode BET adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan adsorpsi gas pada permukaan padatan. Selanjutnya, kita akan membahas adsorpsi dan desorpsi. Tapi, apa sih perbedaan dari adsorpsi dan desorpsi? Adsorpsi merupakan proses yang terjadi ketika suatu fluida, baik cairan atau gas, terikat pada suatu padatan. Dan, untuk desorpsi, yaitu peristiwa keluarnya analit yang terkandung dalam sediaan padatan ke dalam larutan. Artinya, adsorpsi secara singkat adalah peristiwa terikat, sedangkan desorpsi merupakan peristiwa pelepasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak untuk adsorpsi isotermik uap air. Kita misalkan pada pati gandum. Pati gandum yang dibiarkan dalam suhu ruang yang memiliki kadar air yang tinggi. Lalu akan kita panaskan dengan suhu yang berbeda-beda.
maka kadar air dari pati gandum tersebut akan menurun. Ternyata yang terabsorpsi lebih kecil dibandingkan yang terdesorpsi. Artinya, yang menempel atau terikat itu lebih kecil daripada yang terlepas. Karena yang terabsorpsi atau yang terikat hanya uap air sekitar yang akan ke permukaan pati. Sedangkan yang terdesorpsi atau yang terlepas adalah molekul air yang dimiliki oleh pati. Misalnya air kristal akan ikut terbawa terdesorpsi. Sebenarnya di dalam senyawa-senyawa ada air-air kristal yang menempel sangat kuat dengan kristal tersebut. Dan pada saat dipanaskan, ternyata yang ikut lepas itu tidak hanya air-air yang menempel di permukaan, tetapi air kristal juga terlepas. Selanjutnya ada wetting. Wetting atau dikenal dengan pembasahan, yaitu ketika cairan kontak dengan suhu padatan. Hal ini terjadi tergantung dengan keseimbangan daya tarik-menarik antara gaya kohesi dengan adhesi. Misalnya pada merkuri, ketika diteteskan pada gelas atau suatu wadah, dapat diketahui dan dilihat bahwa gaya kohesi antar merkuri lebih besar daripada gaya adhesi, yaitu antara gelas dan merkuri. Selanjutnya ada wetting agent, yaitu zat kimia yang dapat digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan cairan dan meningkatkan kemampuan cairan untuk menyebar di atas permukaan padatan atau masuk ke dalam pori-pori padatan. Wetting agent yang sesuai diperlukan tergantung pada setiap kasus yang berbeda. Selanjutnya ada busa. Busa bersifat relatif stabil, yaitu merupakan fenomena antarmuka gas dan cairan, di mana yang mengelilinginya adalah cairan dan busa ini merupakan unsur gas cair. Busa terdiri dari gelembung udara yang ditutupi oleh lapisan tipis cairan. Dalam hal ini, surfaktan dapat menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Adapun kita kenal dengan anti-foaming agent adalah agent yang tidak bisa menghasilkan busa, contohnya castor oil, alkohol, dan ether.